Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana dengan saudari Intan? Luar Bagaimana biasa kabarnya? juga Kak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia nih Kak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ya persebaran flora dan fauna di Indonesia itu kan sangat banyak nih Kak. Iya. Bagaimana sih Kak persebarannya? Oh iya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Untuk persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sendiri, di Indonesia ini kan terletak di antara dua zona geografis. Ada zona oriental atau biasa disebut dengan zona asiatis. Kemudian ada zona australis, di mana zona oriental ini menjadi atau meliputi wilayah bagian barat di Indonesia. Kemudian ada namanya garis Weber, garis Welex. Nah, dan ada zona peralihan. Jadi semua hewan-hewan yang ada di Sulawesi, Intan kan orang Sulawesi. Ada memang hewan-hewan yang berada di Sulawesi itu masuk, tidak semua masuk ke dalam yang namanya zona peralihan. Seperti itu kalau persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 peralihan. Oh. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia ini kan ada 3 nih Kak. Iya. Ada zona asiatis atau oriental, iya. kemudian ada zona peralihan dan Iya. ada zona australis. Iya, betul. Nah, tadi kan telah dijelaskan ada 3 nih Kak. Iya. Nah, bagaimana sih Kak ciri-ciri atau karakteristik dari flora dan fauna yang berada di zona oriental atau asiatis? Oh iya, jadi untuk ciri-ciri tersendiri untuk flora dan fauna di zona oriental atau asiatis itu memiliki ciri-ciri seperti memiliki spesies mamalia yang besar. Kemudian yang kedua ada atau terdapat berbagai jenis kera. Dan yang ketiga memiliki ciri-ciri seperti memiliki banyak binatang endemik. Dan yang terakhir itu memiliki jenis burung oriental dan sedikit yang berwarna menarik. Artinya burung-burung yang ada di zona oriental itu memiliki jumlahnya yang sedikit yang warna yang menarik. Contoh hewannya adalah harimau, badak, dan tapir. Sedangkan untuk flora di zona oriental ini kan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan tumbuhan yang ada di Asia. Contoh tumbuhan yang berjenis meranti atau ranti-rantian, kemudian berbagai jenis pohon, jenis pohon rotan, dan berbagai jenis pohon nangka. Mungkin Intan pernah lihat pohon nangka ya? Iya. Ya, itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang ada di atau biasa disebut dengan tumbuhan Asia. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri atau karakteristik dari flora dan fauna yang berada di zona australis? Apakah sama dengan yang ada di zona oriental? Oh iya, jadi pertanyaannya bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah zona oriental atau asiatis dengan zona yang ada di australis? Ya, apakah sama atau iya, bagaimana? apakah sama atau tidak? Nah, tentu saja berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena seperti kita ketahui bahwa untuk fauna yang berada di wilayah Australia ini, dia merupakan binatang yang berkantung. Artinya semua binatangnya itu berkantung. Contoh mamalianya di wilayah Australis ini dia berukuran kecil, kemudian merupakan fauna yang endemik dan memiliki burung yang mempunyai bulu yang indah. Contohnya adalah contoh hewannya adalah burung cendrawasih, kangguru. Itu kan kangguru adalah yang berkantung, ya. Kemudian ada kuskus dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana sih dengan floranya Kak?
Oh iya, hampir saya lupa. Kalau untuk ciri-ciri dan contoh dari flora yang penyebarannya itu di zona australis, itu memiliki bentuk daun yang paralel, artinya berdaun panjang dan terletak di dangkalan suhul, artinya seperti daun matoa. Pernah lihat daun matoa? Iya, Kak. Ya. Kemudian ada daun siwalan. Nah, itu adalah salah satu contoh flora yang persebarannya itu di Australia, zona Australia. Tadi kan dijelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di wilayah Australis dan Oriental. Nah, bagaimana dengan yang berada di wilayah peralihan? Iya. Bagaimana sih ciri-cirinya, Kak? Apakah sama dengan yang di Australis dengan yang di Oriental? Oh ya, kalau mengenai pertanyaan apakah sama untuk persebaran flora dan fauna di peralihan, zona peralihan dan australis itu, saya rasa untuk mengenai fauna yang berada di wilayah ini merupakan wilayah campuran, artinya fauna di wilayah Asia dan Australia itu memiliki ciri-ciri yang terdapat banyak hewan endemik, artinya hewan yang tidak memiliki bulu. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk hewan-hewan yang tidak memiliki bulu itu adalah apa? Contohnya rusa, tapir, itu hewan yang tidak memiliki bulu. Kemudian terdapat banyak burung khas. Burung khas itu seperti ada burung apa ya? Burung maleo, ada burung rangkong dan burung julang yang terkenal di Sulawesi. Seperti itu kalau untuk faunanya. Nah, kalau floranya itu bagaimana sih, Kak? Nah, sedangkan untuk fauna di persebaran peralihan itu dengan ciri-ciri jenis pohonnya. Kita dapat lihat bahwa untuk di persebaran peralihan dengan berbagai jenis tumbuhan, pohonnya itu berkayu keras dan harganya mahal. Artinya pohon-pohon yang ada di persebaran peralihan itu dia berharga. Kemudian seperti saya kasih contoh pohon-pohon yang berharga adalah pohon jati, pohon kuring, pohon meranti dan pohon mahoni. Itu adalah pohon yang berharga, artinya pohon yang keras dan berharga. Kemudian ada juga tanaman dalam kawasan yang kawasannya itu seperti pakis, cempaka, kantung semar. Itu adalah contoh yang terdapat dalam peralihan, zona peralihan. Dan contohnya juga ini ada bunga yang yang langka namanya ya. Bunga Rafflesia. Oh iya, Arnoldi. bunga Rafflesia. Itu adalah salah satu masuk dalam persebaran peralihan. Nah, jadi mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia itu ada 3 wilayah atau ada 3 zona, yaitu ada zona oriental, kemudian ada zona australis dan ada zona peralihan. Dan mengenai contohnya tadi telah dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas kesempatan Kakak memberi waktu untuk menjadi narasumber saya. Nah, saya Nur Intan. Saya Agustina Said. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.